Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan pertama yang pernah dibahas oleh channel ini yang membahas tentang sekuritas, yakni adalah Trimega Sekuritas Indonesia Tbk dengan kode emiten TRIM. Seperti tadi yang saya sebut, jadi perusahaan ini adalah sekuritas, ya. Merupakan yang pertama yang dibahas di channel ini. Jadi cukup membanggakan bagi Trim ini. Kita akan berkenalan dengan Trim ini ya. Dan juga kita tahu bahwa kemarin ada kabar dari Trim yang diborong oleh Garibaldi Thohir menjadi pengendali baru teman-teman ya. Garibaldi Thohir memborong 49,23% ya, 43,23% ya. Well, ini tentu saja akan menjadi babak baru dalam perjalanan Trim ya teman-teman ya. Di akuisisi dikendalikan oleh pengendali baru. Bagaimana kinerja daripada Trimega? Kita kenalan dulu dengan Trimega ini. Jadi mereka didirikan pada tanggal 9 Mei 1990 dengan nama PT Trimulya Sekurindo Lestari ya. Lalu berubah nama menjadi PT Trimega Sekurindo Lestari pada tanggal 28 Mei 1990 ya. Lalu mereka memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Bapepam dan LK, kini yang menjadi otoritas jasa keuangan pada tahun 1992 dan 1993. Lalu pada tanggal 12 Oktober 1999, Perseroan mengubah nama menjadi PT Trimega Securities Tbk. Ya, Tbk ya, berarti mereka juga melakukan IPO pada tanggal 31 Januari 2000. Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI ya, dengan kode TRIM. Lalu pada tanggal 31 Januari 2011, PT Trimega Asset Management yang merupakan anak perusahaan Perseroan memperoleh izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi ya, yang menyediakan berbagai jenis reksadana saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi, lembaga keuangan dan dana pensiun ya. Lalu pada tanggal 29 Juli 2016 mereka untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK nomor 20 POJK 04 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, mereka berubah nama lagi nih menjadi PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk ya. Wow, jadi lumayan banyak proses pergantian nama daripada Trim ini sendiri ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini, mulai bulan April 2014, Perseroan juga melakukan kegiatan sebagai agen penjual efek reksadana bagi nasabah retail. Untuk memenuhi layanan tersebut, Perseroan juga menyediakan fasilitas transaksi online bagi nasabah retail untuk berinvestasi di saham dan reksadana nih guys. Lalu pada tanggal 6 Desember 2017, Perseroan memperoleh persetujuan kegiatan lain perusahaan efek sebagai arranger dan persetujuan kegiatan lain perusahaan efek sebagai penasihat keuangan pada tanggal 21 September 2018 ya. Lalu mereka adalah perusahaan sekuritas anggota Bursa Efek Indonesia, memiliki izin dan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan ini adalah misi mereka, mengedukasi dan menciptakan kekayaan untuk komunitas melalui pengalaman investasi yang unik dan profesional ya. Jadi tentang kekayaan dan investasi. Lalu visi mereka menjadi destinasi yang sebagai destinasi jasa keuangan yang paling dipilih dalam negara region. Lalu ini nilai-nilai mereka: forward thinkers, excellence or nothing. Wow, jadi all out ya. Lalu people focus, lalu informed perspective. Ya, inilah sekilas overview tentang Trim ya. Lalu kita akan kenal dengan komisarisnya. Ya, inilah adalah komisaris daripada Trim. Nanti teman-teman dapat baca dengan pause ya. Lalu ada lagi direksinya, direksi utama dan direktur lain. Lalu selanjutnya kita akan melihat produk
sekretaris perusahaan daripada Trim ya. Nah, ya, dan sekarang kita akan masuk ke produk. Yang pertama, produk dan layanan nasabah retail ya. Secara keseluruhan overview, melayani penjualan ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang ekuitas di pasar sekunder. Ya, ada transaksi nasabah perorangan, rekening terpisah, dan rekening margin ya. Lalu ada lagi trim reguler, trim margin ya, cash withdrawal via ATM. Ya, seperti sekuritas pada umumnya ya teman-teman ya. Saya belum pernah memakai trim sih, karena saya ada pakai 4 sekuritas ya. Yang pertama Mandiri, lalu yang kedua ada Indo Premier, lalu yang ketiga itu Mirai, lalu yang terakhir Ajaib ya teman-teman ya. Dan trim ini saya masih belum coba. Kalau ada kesempatan boleh nanti saya coba ya. Lalu produk yang kedua adalah retail client overview, kembali dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai satu-satunya sekuritas yang ikut serta dalam pilot project pembuatan mekanisme pemasaran SBN retail online, yaitu obligasi retail Indonesia, suku negara retail, saving bonds retail, dan suku tabungan. Wow, satu-satunya ya. Wow, oke. Seiring dengan meningkatnya jumlah produk investasi dan nasabah retail, Trimega saat ini aktif memberikan pelayanan penjualan di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder untuk SBN retail dan obligasi korporasi dengan harga yang kompetitif. Dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Trimega saat ini mengembangkan sistem perdagangan obligasi secara online untuk nasabah retail secara langsung maupun melalui mitra distribusi Trimega. Sistem online tersebut memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi obligasi secara lebih cepat dan mudah. Saat ini sistem tersebut hanya memfasilitasi transaksi di pasar perdana dan masih akan terus dikembangkan untuk mendapatkan fasilitas transaksi di pasar sekunder ya. Lalu produknya ada obligasi negara retail seri ORI 020 yang periode dipasarkannya mulai tanggal 4 Oktober sampai 21 Oktober ya. Oke. Jadi bisa dipesan di sini teman-temannya. Masih baru juga ini ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat tentang investment banking ya. Oke. Jadi investment banking itu menyediakan berbagai instrumen kepada dunia usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Oke, kayaknya ini IPO teman-teman. Mulai dari transaksi pasar modal seperti penawaran umum perdana atau IPO, penerbitan obligasi, merger dan akuisisi, investasi, hingga berbagai transaksi penasehat keuangan seperti valuasi dan restrukturasi bisnis. Bagi perusahaan yang ingin melakukan pendanaan, pasar modal menawarkan pilihan yang beragam dari sektor perbankan. IPO adalah sebuah proses penawaran umum pendanaan efek oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Hasil penawaran umum tersebut dapat digunakan untuk pengembangan bisnis. Cara lain untuk melakukan pendanaan adalah dengan melakukan reissue ya, private placement, transaksi divestasi, atau dengan menerbitkan instrumen pendanaan tertentu. Ini mengidentifikasi dan mengeksekusi hasil korporasi yang paling tepat bagi perusahaan sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan ya. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam menangani berbagai transaksi di pasar modal, divisi investment banking, Trimega menyediakan jasa keuangan terbaik seperti penjaminan emisi efek dan obligasi, maupun jasa penasihat keuangan. Didukung oleh tim investment banking yang profesional dan berpengalaman, tim IB menjadi salah satu dari banyak keunggulan dan nilai tambah Trimega ya. Jadi yang pertama ada penjaminan emisi efek dan obligasi, lalu ada arranger ya, lalu ada lagi jasa penasihat keuangan. Ini kalau perusahaan-perusahaan pasti kenal tentang istilah ini ya. Saya masih belajar. Terus ada profil dan rekam jejak emisi sahamnya. Oke, emisi obligasi juga ada. Ini buat perusahaan, teman-teman. Nah, dan ini adalah aplikasi mereka. Terima ya. Terima, oke. Trimega Investment App. Ya, lalu selanjutnya ada produk agen penjual reksadana. Nah, overview sekilasnya mereka juga menyediakan layanan sebagai agen penjualan efek reksadana untuk nasabah retail dan dengan manfaat lebih, yaitu hubungan kemitraan, pilihan yang lengkap, saran yang kredibel ya. Lalu ini ada cara-caranya pembukaan rekening, terus pembeliannya ya. Jadi setelah dibuka dapat mengisi formulir pembelian.
dan mengirim bukti transfer sebelum pukul 1 ya. Karena setelah pukul 1 transaksi akan dilaksanakan di hari berikutnya. Jika terdapat biaya pembelian, diharapkan menambahkan biaya tersebut ke dalam jumlah pembelian. Lalu ada konfirmasi transaksi akan dikirim ke alamat korespondensi atau alamat email nasabah yang terdaftar. Tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi. Lalu ini ada juga bisa pengalihan ya. Lalu ada bisa penjualan kembali ya. Lalu juga fitur auto debit BCA ya. Oke. Jadi cuma untuk BCA doang kali ya. Ya, benar. Cuma untuk BCA doang. Ada kerjasama ya. Lalu yang terakhir ada pembiayaan transaksi. Yakni ada margin, lalu ada repo. Repo merupakan salah satu bentuk transaksi di mana memungkinkan nasabah untuk menggunakan saham atau obligasi miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek. Nah, kalau margin, fasilitas yang memungkinkan nasabah untuk membeli saham dengan pinjaman dari Trimega. Pastinya ada bunganya ya teman-teman ya. Ya, demikianlah tentang Trim sendiri. Bagaimana keuangannya? Well, cukup rumit ya pelayanannya ya. Karena ini bersifat keuangan, jadi pastinya menyangkut cukup sensitif. Jadi pastinya pelayanannya ini nggak semuanya bisa ya. Jadi tentunya Trimega ini kalau jago akan mendapatkan cuan yang maksimal. Kita akan melihat keuangannya di RTI Bisnis. Dan beginilah penambahan fundamental daripada Trim, perusahaan sekuritas yang diakuisisi sahamnya oleh Garibaldi Thohir. Memang menarik teman-teman, kita lihat di sini earning per share-nya selalu laba ya, tapi tidak pernah bagi dividen sejak IPO tahun 2000 ya. Listingnya, kita akan berkenalan dengan fundamentalnya di sini. Operating profit marginnya, operating profitnya cukup besar daripada net profit, jadi bagus ya untuk Trim ini. Jadi kalau dari sini kita sudah melihat kalau Trim ini jago dalam bisnisnya sehingga mereka dapat mengefisiensi pengeluarannya dan memaksimalkan pendapatannya. Di sisi valuasi PR-nya sudah mahal 43 kali, tapi ingat teman-teman, ini karena PBV-nya yang juga ikutan mahal, yakni PBV-nya sudah 3,3 kali. Kalau misalnya PBV-nya 1, PR-nya itu bisa mencapai puluhan ya, tapi masih tetap cukup mahal bagi saya. Jadi untuk sementara Trim hanya untuk dipantau ya. Menarik Trim karena bisnisnya sekuritas dan juga mereka jago di dalamnya. Dan juga ada akuisisi saham dari Garibaldi Thohir. Tentunya membuat Trim ini sangat menarik ya. Hari ini Trim ini naik 12%. Jadi bisa dibilang Trim ini hype ya bagi para investor, tapi saya sendiri tidak masuk saham ini karena saya melihatnya dalam sisi PR tidak menarik dan juga PBV-nya juga sudah cukup mahal, tapi yang lainnya oke banget, tinggal harganya yang aja cukup mahal. Lalu kita lihat di profitability-nya, operating profit margin 89%. Nice, very nice actually. Lalu di net profit margin-nya 13%. Oke, good juga, tapi operatingnya ini sehat banget teman-teman ya. Oke, lalu kita masuk ke bagian cash ratio-nya 37%. Oke, not very bad. Lalu di quick ratio-nya nggak ada, lalu cuma ada current ratio-nya. Jadi untuk Trim ini menarik kalau harganya lebih murah ya. Kalau bisa harganya 100 rupiah ya. Ya saya mintanya mungkin kebanyakan, tapi itulah investor fundamental memang ingin saham yang sehat tapi juga harganya murah. Demikianlah tentang Trim dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.